Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel Orchid. Beberapa kali saya dapat pertanyaan dari teman-teman pecinta anggrek tentang bagaimana cara mengatasi semut yang biasa ada di dalam pot ya, di dalam pot anggrek dan cukup meresahkan. Termasuk saya juga pernah ya beberapa kali mengalami anggrek-anggrek saya di dalam pot itu banyak sekali semutnya. Sebenarnya semut sendiri bukanlah hama ya bagi tanaman anggrek, tetapi dalam kasus-kasus tertentu memang semut-semut ini bisa memakan bagian akar ya, bagian akar. Jadi yang pernah saya alami dulu, anggrek saya kena semut, ada semutnya, saya biarkan aja karena saya tahu mungkin semut ini bukan hama ya, tapi ternyata dia bisa makan ini akar-akar yang baru tumbuh di dalam pot ya. Jadi akhirnya ketika muncul akar baru dia selalu dimakan dan akhirnya ya pertumbuhan anggreknya tentu akan terganggu karena akar ini kan sumber pencari makan lah ya bagi si anggrek. Nah, cara yang saya lakukan ini cukup sederhana ya, yang bisa dilakukan oleh teman-teman juga. Ini sekaligus cara yang sering saya pakai ini, sekaligus kita akan melakukan pemupukan agar si anggrek ini bisa tumbuh subur. Nah, ini selain kita menghilangkan semut yang ada di tanaman anggrek, kita juga bisa memupuk sekaligus melakukan penyiraman terhadap anggrek. Nah, sebenarnya kita bisa ngasih insektisida ya pada pot ini, kita siramkan begitu. Tapi kalau saya sih agak nggak tega ya sama semut-semut ini. Meskipun dia ganggu di tanaman anggreknya, tapi kalau kita bunuh pakai insektisida kok kayaknya nggak tega saya. Maka ini saya lakukan cara ini yang mungkin bisa dilakukan juga oleh teman-teman sekalian. Ini tidak membunuh si semut, tapi dia akan mengusir si semut ini biar pergi dari pot atau dari anggrek-anggrek kita dan tidak mengganggu anggrek-anggrek kesayangan kita. Oke, ini saya sudah siapkan ember ya, sudah siapkan ember yang akan saya isi air. Ini sudah saya siapkan ember. Oke, ini ember. Terus kemudian ini saya kasih pupuk sekalian, karena ini selain kita mau menghilangkan semut, ini kita juga mau ngasih pupuk juga sekalian untuk anggrek. Nah, ini pupuk ini adalah pupuk serbuk yang sudah saya larutkan ya di dalam jerigen ini, saya diamkan beberapa saat sehingga dia sudah bisa bercampur dengan air ya. Oke, ini kita. Nah, ini untuk dosisnya sih sebenarnya nggak ada takaran pasti ya, karena saya asal aja, tapi ya nggak usah banyak-banyak. Oke, tapi untuk teman-teman ya, ini yang saya coba ini kebetulan potnya nggak ada semutnya ya, jadi ini cukup saya kasih sampel aja. Nah, caranya seperti ini kita angkat, kita rendam. Oke, seperti ini. Ini karena posisinya itu kan di teras ya, di lantai atas, kemudian sinarnya dari sebelah sana ya, dari sebelah sana. Jadi anggreknya itu cenderung miring ke sana, miring mengarah ke matahari. Nah, ini kita akan, nah ini udah spek ya, ini spek. Ini udah spek. Ini yang saya mau rendam ini adalah anggrek Dendrobium keriting.
Yang lagi spek ini kayaknya silangan Black Spider Sylvanum flava kayaknya. Ini kayaknya mau kuning ini anunya. Kayak Sylvanum flava. Oke, kita coba lagi. Kita ambil lagi yang mana ya? Ini aja. Ini dulu yang banyak semutnya ini kayaknya. Dulu banyak semutnya. Nggak cukup nih. Nah, ini teman-teman bisa melakukan perendaman ya untuk anggrek-anggrek yang bersemut seperti ini. Nggak perlu dikasih insektisida. Nah, ini semut-semut ini kan biasanya kan berdiam di dalam pot ini ya, di dalam pot di dasar media ini. Nah, kalau kita rendam kan dia ada air, akhirnya dia akan naik, dia akan pergi perlahan-lahan pergi meninggalkan pot ini. Nah, kita tidak membunuh semut, tapi dia akan mengusir dia dari pot dan dia biar cari tempat persembunyian lain lagi. Nah, ini caranya seperti itu. Nah, kadang-kadang nanti beberapa saat akan datang lagi. Nah, ini kita rendam lagi. Nanti kalau dia datang lagi, nah kita rendam lagi. Biasanya perendaman 2 kali itu sudah semut-semutnya sudah nggak mau datang lagi. Nah, kalau kita rutin melakukan perendaman seperti ini membuat semut tidak nyaman di pot, sehingga anggrek-anggrek kita tidak akan didiami oleh semut. Nah, ini kebetulan ada sedikit semut ya, ini kelihatan nggak ya? Ini ada sedikit semut. Nah, ini udah pada keluar, tapi ini nggak banyak sih, nggak banyak, artinya nggak terlalu cukup mengganggu. Nah, biasanya akan pergi ketika kita sudah rendam dalam beberapa kali, 2 kali lah paling nggak, terus sudah pergi dan nggak mau datang lagi. Nah, manfaatnya selain kita mengusir semut ini dari dalam pot anggrek kita, ini perendaman seperti ini cocok buat tanaman-tanaman anggrek yang ditempatkan di tempat yang panas atau musim kemarau. Nah, biasanya di musim kemarau kan cenderung kekurangan air atau kekurangan cairan. Nah, dengan perendaman ini diharapkan cairan atau air akan terpenuhi secara optimal. Nah, dengan perendaman beberapa, ya ini waktu perendamannya bisa 10 menitan lah, 10 menit, 5 menit, 10 menit bisa. Bahkan mungkin lebih juga nggak apa-apa, tergantung nanti kondisinya seperti apa. Nah, ini akan lebih efektif lagi kalau kita perendamannya di saat tanaman-tanaman ini dalam kondisi yang kering ya. Dalam kondisi yang kering, ini akan lebih optimal. Karena begitu direndam, dia akan seperti rakus ya, dia akan mengkonsumsi banyak air, menyimpan banyak air di bulbulnya ini sehingga lebih subur. Nah, ini yang sering saya lakukan karena ini posisinya di lantai atas ya, di lantai atas dan sering kepanasan, sering saya rendam. Nah, ini Dendroasianthera ini sudah tinggi banget, ini sering saya lakukan perendaman. Dia kurang lebih tingginya sudah 1 meteran per 4 lah. Nah, ini seperti ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang sering mengalami anggreknya terkena semut atau ada semutnya, bisa lakukan cara ini secara sederhana tanpa obat-obatan, cukup dengan perendaman air. Dan pupuk hanya opsional, sekaligus kita melakukan penyiraman dan pemupukan aja. Oke, sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan manfaat. Nanti akan saya lanjutkan ke anggrek-anggrek yang ada di pot lain. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.